bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai pengakuan dari dua tersangka kasus ijazah Jokowi yang akhirnya mengakui bahwa ijazah Jokowi itu asli. Wah, geger ini. Nah, nggak tahu nih ya Roy Panci dan kawan-kawan bagaimana nih. Karena bekas temennya ini dalam berkolaborasi menyerang Jokowi akhirnya mengakui bahwa ijazah Jokowi itu asli dan minta maaf. Oke deh, sebelum saya bahas itu lebih detail, ada yang menumpang lewat cepat nih, ada dua hal ya. Satu mengenai si Panji, Panji sama Panci hampir sama ya bunyinya ya. Satu lagi mengenai isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD ya, yang ditolak oleh PDIP. Oke, cepat aja nih. Nah, di sini kita lihat Panji yang sebelumnya banyak diributkan oleh netizen karena ngebully gitu ya. Fisiknya Gibran. Dia juga ada ngebully NU dan Muhammadiyah. Kemudian juga ada salah sebut soal oknum jaksa. Wah, seru dah ini. Nah, ini kita lihat dulu satu persatu. Nah, Panji ketika membuli Gibran katanya mukanya ngantukan, matanya ngantukan gitu ya. Kalau Gibran mah santai-santai aja, tapi kan banyak netizen yang geram gitu ya. Kok lu anak abah, mentang-mentang abah lu kalah, kok lu ngebully wapres gitu ya. Nah, menariknya ya kita udah tahu lah Pak Mahfud kan waktu itu cawapresnya Ganjar yang kalah, yang juga masih kesel sepertinya sama Gibran. Di sini Mahfud MD bela Panji. Ya udahlah, kita ngerti lah kenapa dia bela Panji ya. Udah ngerti deh, udah nggak usah dibahas. Nah, kemudian selain Mahfud MD bela Panji, nah kan di sini kan dikatakan dilaporkan imbas kritik Gibran. Ini kata Tribun ya. Padahal Gibran dan para pendukungnya tidak melaporkan Panji loh. Yang melaporkan Panji itu anak muda NU atau apalah tepatnya sama Muhammadiyah ya. Padahal Gibran dan pendukungnya tidak melaporkan Panji. Tapi di sini kok seakan-akan karena mengkritik penampilan atau fisiknya Gibran, Panji dilaporkan. Nggak bener sih, tapi oke lah. Nah, di sini kita lihat lagi ya, PDIP bela Panji. Padahal Panji kan anak abah. Ya udahlah, kita ngerti juga ya kenapa PDIP dalam hal ini beda Panji, karena jagoannya kalah lah menurut saya. Lanjut. Nah, Todung Mulya Lubis. Kita juga tahu lah Todung Mulya Lubis ini bekas pengacara pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Maka juga di sini dia ngebela Panji. Ya udahlah, kita lihat ya. Nah, kemudian muncul diskusi. Kenapa sih cuma dikritik, padahal bukan kritik, itu ngebully. Kok pakai dilapor-laporin? Padahal nggak dilaporin loh kalau yang soal Gibran. Yang dilaporkan itu setahu saya yang berhubungan dengan NU dan Muhammadiyah yang menurut Panji dalam dagelannya itu nyenggol-nyenggol NU dan Muhammadiyah yang nerima konsesi tambang. Ya. Nah, PDIP bilang ngapain sih gitu-gitu aja dilaporin? Memang nggak boleh mengkritik atau ngebully wapres. Padahal kita lihat ya, PDIP pernah melaporkan Dandi. Adalah kasusnya, nggak usah dibahas detail ya.
Apa alasannya? Untuk melindungi nama baik Megawati. Nah, kalau dia melaporkan seseorang boleh, orang melaporkan Panji nggak boleh. Aduh, mantap. Nah, PDIP juga pernah mengadukan Media Indonesia dan Metro TV ke Dewan Pers, ya. Karena ya itulah ya nyenggol-nyenggol Ibu Mega, ya. Jadi kalau Ibu Mega disenggol, mereka dengan tenangnya ngaduin gitu ya. Tapi kalau ada orang yang ngebully wapres yang sekarang, sama mereka dibela. Ya udahlah, kita ngerti aja deh. Nah, sayangnya gara-gara Panji ngebully fisik dari Gibran, nah sekarang netizen giliran lah ngebully anaknya Panji. Kita lihat nih cuitannya Bram, ya. Anaknya Panji kok mirip sama istrinya Anies? Apa-apa jangan-jangan ini hasil ups. Oleh karena itu Aprilia meskipun mendukung Gibran, dia nggak setuju dengan bulian fisik terhadap anaknya Anies. Makanya dia bilang, kenapa jadi ikutan perundungan fisik? Ya, nggak etis lah. Oke. Nah, ini ada cuitan. Nah, ini berhubungan dengan pemilihan kepala daerah yang dicanangkan oleh partai-partai di luar PDIP ya, melalui DPRD. Nah, Cakrawala Nusantara mencuit, menyala PDIP, satu-satunya partai yang mempertahankan hak suara rakyat. Padahal masih ada PKS yang masih belum bersikap ya. Di sini dia bilang, dialah atau PDIP inilah yang mempertahankan hak suara rakyat. Maksudnya memilih kepala daerah melalui pemilihan langsung, bukan DPRD. Nah, di bawah itu beritanya, dikeroyok fraksi lain, PDI Perjuangan konsisten tolak pilkada lewat DPRD. Jadi dengan kata lain, PDIP tetap mau pemilihan kepala daerah melalui pemilihan langsung. Oke. Oleh karena itu, Aprilia mencuit, saat berkuasa dan saat tidak berkuasa kok beda. Artinya dengan kata lain, kok tidak konsisten? Nah, kita lihat yang kiri atas nih ya, detailnya nih. Itu dari era.id ya. Nah, itu justru beritanya PDIP mau ubah pemilihan langsung jadi dipilih DPRD. Yaitu berita 10 Oktober 2022 ketika dia berkuasa. Ya. Untuk hindari nepotisme dan investor politik. Ya. Nah, di sini detailnya ada tuh ya. Pokoknya ketika mereka berkuasa, mereka ya mau mengubah ke DPRD. Nah, itu disampaikan oleh Hasto ya, dalam diskusi ya istilahnya mengembalikan politik pragmatik di pemilu nanti di 2024. Ini kan berita 2022 ya. Jadi sistem yang terkait yang sekarang ini, yang liberal itu tidak cocok. Yang liberal itu artinya dipilih oleh rakyat langsung, nggak cocok. Ya, biaya tinggi katanya ya. Bahkan biaya tinggi. Nah, yang liberal ini harus kita ubah sesuai dengan kultur dan ideologi kita. Ideologi Pancasila. Padahal Ahok dulu juga menentang itu pemilihan melalui DPRD. Sekarang Ahok masuk PDIP yang justru PDIP mau merubahnya ke DPRD pemilihan pilkada. Nah, itu ketika PDIP berkuasa. Jadi menurut Hasto katanya lagi, sistem demokrasi liberal saat ini yaitu pemilihan pilkada langsung melalui rakyat gitu ya, menjadikan partai politik hanya mengejar suara dengan menggandeng tokoh atau figur populer tanpa melakukan kaderisasi. Artis dijadikan kepala daerah, kayak gitulah maksudnya PDIP. Akibatnya, kata Hasto, ongkos politik setiap calon legislatif dan calon kepala daerah pun membengkak. Ya, harus kampanye, harus apa, dan segala macam lah. Gandeng sponsor, ada investor politik, yang ujung-ujungnya bisa korupsi karena mau mengembalikan modal dan seterusnya. Dan dikatakan calon kepala daerah tanpa sponsor atau investor politik nggak bisa jadi. Aduh, jadi dulunya PDIP maunya ya udahlah jangan pemilihan langsung ke DPR melalui DPRD aja katanya. Nah, ini lucunya lagi nih ya. Ganjar bilang ya,
Dia minta para parpol yang sekarang, kalau dulu kan PDIP yang mau pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sekarang kan dia menolak. Nah, PDIP sekarang seperti menasehati parpol pendukung pilkada lewat DPRD. Ganjar bilang, baca sejarah. Padahal sejarah mencatat partainya lah yang pernah mengusulkan atau punya ide pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Tapi sekarang gilirannya dia bilang baca sejarah. Lucu ya? Lucu. Nah, masuk nih kita nih. Di sini berita di Metro TV ya. Ini penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemanggilan terhadap 5 orang tersangka. Padahal ada berapa itu? 8, tapi dipanggil 5 ya. Nah, ini akan dipanggil nih dalam waktu dekat. Mungkin minggu ini ya ini klaster pertama. Klaster kedua kan 3 orang itu ya. Roy Panci, Rismond, dan Tifa. Ini klaster pertama yang ada Egy Sujana dan kawan-kawan ya. Akan dipanggil nih dalam waktu dekat. Nah, tapi sebelum dipanggil oleh Polda Metro Jaya, 2 tersangka dari klaster pertama itu akhirnya menemui Jokowi. Siapa? Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ya. Inilah 2 tersangka di klaster pertama. Akhirnya menemui Pak Jokowi di Solo. Ya. Nah, 2 tersangka ini mengakui ijazah Jokowi itu asli. Nah, berubah haluan sekarang ya. Berbalik arah mengakui bahwa ijazah Jokowi asli. Menurut saya ini gentle karena sebelumnya Egy Sujana bilang kalau benar itu ijazah asli saya minta maaf. Nah, ini dilakukan persis seperti review-review saya sebelumnya kan. Bahwa saya curiga Egy Sujana akan minta maaf. Ternyata benar dia minta maaf. Ya, dia akui ijazah Jokowi itu asli. Ini ditegaskan lagi di Tribun ya. 2 tersangka akui keaslian ijazah Jokowi. Seru nih ya. Nah, 2 tersangka ini Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman pribadi Pak Jokowi ya. Nah, didampingi oleh pengacaranya yaitu Ibu Elida Neti. Selain itu juga hadir perwakilan dari relawan Jokowi ya. Mantap. Nah, di sini nih ada berita ya bahwa Egy Sujana temui Jokowi di Solo dan akui ijazah asli dan bawa ruang damai. Ya, seperti berita-berita yang sebelumnya itu. Oleh karena itu, Mas Vel mencuit, orang yang akalnya masih sehat akan melakukan hal seperti Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Dia tak mau menyesatkan masyarakat terlalu lama. Dan dia buktikan sendiri ijazah Jokowi asli dan sah. Pasti Tifa, Rismond, dan Roy Suryo sangat tidak suka. Aduh, mantap banget ini ya beritanya ya. Oke. Nah, mengacu berita itu, Aprilia bilang begini, ada 2 kemungkinan. Si Roy ini orang yang sombong. Egonya tinggi, berasa dia paling benar. Dan hidupnya nggak bakalan mati katanya. Atau dia gengsi dan berpikir kepalang basah ya mandi sekalian. Nggak mau ngaku salah gitu ya. Oke deh. Nah, dikabarkan pada pertemuan itu ketika Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ketemu Pak Jokowi, disebutkan Egy berpelukan dengan Jokowi. Ya pasti minta maaf lah ya. Dia sempat puji sosok cerdas. Ya. Anti klimaks buat Egy Sujana. Tapi masih klimaks nih buat Roy Panci dan kawan-kawan. Nah, kemudian Aprilia mencuit begini. Emak bermental NPD saja bisa dijinakan Pak D. Saya nggak tahu sih ya emak bermental NPD itu siapa ya. Lah ini teroris, maksudnya Tifa,
Roy Suryo dan Rismond teroris ya. Saudaranya teroris gitu ya. Malah nekat. Seolah mau adu nyali sama embahnya Jan Etes, maksudnya Pak Jokowi. Dia mau adu nyali nih. Ya. Aduh. Aduh ya. Di sini ada meme-nya Egy Sujana sowan ke rumah Jokowi. Nah, Roy Suryo marah-marah. Itu bukan pejuang, itu pecundang. Jadi dia tuduh Egy Sujana bukan lagi pejuang tapi pecundang. Terserah lo deh ya. Nah, pasti hubungan Roy dan Egy di kasus ijazah itu seperti apa? Ya retaklah. Kan dia bilang Egy bukan lagi pejuang. Nah, kalau dia mengaku pejuang. Pejuang siapa? Tapi dia bilang Egy itu pecundang gara-gara ketemu Jokowi, mengakui ijazahnya asli dan minta maaf dan berpelukan kayak Teletubbies ya. Nah, lucunya memang ODGJ memang beda deh. Roy Suryo kalau tadi Egy Sujana datang ngakui ijazah asli dan ya pastinya minta maaf. Tapi Roy Suryo masih ngotot. Desak Jokowi minta maaf ke rakyat terkait polemik ijazah. Mestinya dia yang minta maaf ke rakyat. Tapi dia minta Jokowi yang minta maaf. Asli kan? ODGJ. Jadi di sini berita di Kompas TV bilang Roy Suryo desak Jokowi harus minta maaf ke rakyat. Pale lu botak kali ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, inilah keseruan dari kasus tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, kita lihat ya, ini bola terus bergulir. Cuman saya kok gedek dan kesel kenapa lama amat ini nggak ditahan ya. Teroris tadi ya. Ya, semoga setelah perkembangan ini nggak pakai lama lagi deh ya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.